Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Hari ini kita akan membicarakan salah satu materi di dalam manajemen strategi yang merupakan materi yang cukup penting di dalam mempelajari manajemen strategi. Topik kita hari ini adalah benefit of strategy management atau manfaat manajemen strategi ditinjau dari dua aspek, finansial dan non-finansial. Kita perlu memahami bahwa manajemen strategi dapat berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan sarana yang hendak ditempuh dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemilik atau owner, yang ditetapkan oleh manajer atau eksekutif bersama dengan karyawan. Oleh karena itu, berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dapat lebih memahami peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi. Dalam hal ini, para pelaku dalam perusahaan harus memiliki kepekaan yang cukup terhadap lingkungan bisnis, baik secara internal maupun secara eksternal, yang mana di saat yang sama memiliki kesiapan yang cukup jika sekiranya perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan. Ada beberapa manfaat yang dikemukakan oleh David, antara lain bahwa manfaat perusahaan dalam melakukan manajemen strategi yang pertama adalah dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi perusahaan yang lebih baik dengan melakukan pendekatan yang jauh lebih sistematis, rasional, logis, dan rasional pada pilihan-pilihan strategi. Yang kedua, manajemen strategi adalah sebuah proses dan bukanlah keputusan ataupun dokumen saja. Nah, tujuan utama dari sebuah proses adalah untuk mencapai pengertian serta komitmen dari semua pihak yang diberi tanggung jawab, yakni pihak manajemen dan karyawan. Yang ketiga adalah suatu proses menyediakan pemberdayaan individual, karena masing-masing individual memiliki peran masing-masing, skill yang dimiliki, bagaimana memberdayakan karyawan. Sebab pemberdayaan merupakan kegiatan dalam memperkuat pemahaman
dari karyawan tentang efektivitas dengan cara mendorong serta menghargai karyawan untuk dapat berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan dan training yang bisa melahirkan sebuah inisiatif dan imajinasi kreativitas. Ya, tentu saja di dalam manfaat manajemen strategi ini adalah ujung-ujungnya adalah mendatangkan profit atau laba dan meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal. Jadi dalam hal ini strategi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi pesaing, sebagaimana yang saudara sudah buat di dalam tugasnya tentang SWOT analysis dari 4 variabel itu dan indikator-indikatornya yang Anda sudah jelaskan di dalam tugasnya. Nah, selanjutnya manajemen strategi bisa membuat berkurangnya penolakan terhadap suatu perubahan di dalam perusahaan. Sebab manajemen strategi memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah karyawan atau bagaimana karyawan memiliki prestasi dan tentu saja diberi reward jika tujuan perusahaan bisa tercapai. Nah, dengan demikian maka benefit of strategy management atau manfaat dilihat dari sisi finansial itu menunjukkan tentang perbaikan signifikan dalam penjualan, improvement in sales. Yang kedua, perbaikan signifikan dalam profitabilitas. Jadi improvement in profitability and productivity improvement atau perbaikan produktivitas. Nah, bisa dibandingkan dengan perusahaan tanpa aktivitas perencanaan yang sistematis, tentu saja dia kalah di dalam persaingan. Jadi intinya financial benefit ini adalah peningkatan penjualan, peningkatan dalam profitabilitas, dan peningkatan produktivitas. Pada sisi lain, manfaat strategi dilihat dari non-finansial, bahwa selain membantu perusahaan menghindari kegagalan finansial, tentu saja manajemen strategi menawarkan manfaat nyata lainnya dilihat dari manfaat non-finansial, yakni pemahaman yang lebih baik atas strategi pesaing. Kemudian meningkatkan kesadaran atas ancaman eksternal, mengurangi keengganan untuk berubah, dan menghindari masalah-masalah untuk meningkatkan kemampuan. Nah, oleh karena itu Fred R. David membagi dua manfaat manajemen strategi ke dalam dua manfaat
manfaat finansial dan manfaat non finansial. Bahwa manfaat finansial paling utama adalah tendensi untuk menaikkan tingkat keuntungan perusahaan. Meskipun kenaikan keuntungan tidak serta-merta secara otomatis dengan menerapkan manajemen strategi, tapi lambat laun upayanya adalah bagaimana meningkatkan keuntungan perusahaan dilihat dari aspek finansial ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah non finansial. Manfaat non finansial ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan penentuan prioritas dan eksploitasi peluang, serta dapat memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Nah, dengan demikian manfaat finansial ini, non finansial ini adalah merepresentasikan kerangka kerja untuk fungsi kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Karena upaya ini adalah meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang kurang baik, sehingga memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung yang lebih baik atas tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, David mengatakan manfaat non finansial ini adalah memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi, sehingga dapat menciptakan kerangka kerja untuk dilakukannya efektivitas komunikasi secara internal di antara para karyawan atas adanya perubahan kondisi dilihat dari aspek eksternal. Jadi upaya ini juga adalah bagaimana mendorong pemikiran ke arah masa depan. Jadi diperlukan pendekatan kooperatif, terintegrasi dan antusias untuk menghadapi masalah dan peluang, dan mendorong terciptanya sikap yang positif terhadap perubahan, sehingga pada akhirnya memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen dalam sebuah perusahaan. Kalau menurut Greenley ini mengatakan benefit of strategy management adalah memungkinkan identifikasi peluang, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen, kontrol dan koordinasi yang lebih baik, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan, serta keputusan dapat mendukung dengan baik atas tujuan yang telah ditetapkan. Nanti saya akan kirim bahannya untuk Anda baca. Ada beberapa teori yang dimukakan oleh Greenley ini yang merupakan sebuah pertimbangan untuk melakukan benefit of strategi. Ada 12 item yang dikemukakan oleh Greenley. Anda nanti
baca-baca untuk lebih memperkaya wawasan kita, dan harapan saya adalah Anda bisa mencari bahan-bahannya di internet tentang benefit of strategi ini untuk lebih memperkaya diri kita, karena kita akan menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan jika kita sudah bekerja, apalagi saudara nanti sudah jadi manajer pada sebuah perusahaan. Sukses selalu buat saudara, dan semoga senantiasa kita sehat walafiat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.